Selamat datang di channel Kibimasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kibimasena akan membahas 5 hewan yanak dipercaya mengiringi rezeki dari segala arah. Dengan menonton video ini, Anda akan memiliki wawasan yang suatu saat akan berguna untuk diri dan keluarga Anda. Lantas, seperti apakah caranya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori. Pikiran Anda, sebelum video ini dilanjutkan, sudilah Anda semua tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Pernahkah kamu melihat burung walet terbang rendah di sekitar rumah, atau bahkan membuat sarang di atap bangunan? Jangan anggap itu kebetulan. Dalam banyak kepercayaan kuno, kemunculan burung walet bukan sekadar pemandangan biasa, tapi pertanda datangnya keberuntungan dan rezeki besar. Burung walet dikenal sebagai hewan yang tidak sembarangan memilih tempat tinggal. Ia hanya bersarang di lokasi yang dianggapnya aman, damai, dan penuh energi positif. Itulah sebabnya, ketika burung walet datang dan membuat sarang di rumah seseorang, banyak yang meyakini itu tanda bahwa rumah tersebut dipenuhi keberkahan. Di berbagai daerah Asia, termasuk Indonesia, Tiongkok, hingga Vietnam, burung walet menjadi simbol kemakmuran dan kejayaan. Masyarakat percaya, kehadiran burung walet adalah pertanda bahwa rezeki sedang mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Mulai dari usaha yang tiba-tiba lancar, peluang baru yang muncul tanpa rencana, hingga hutang yang perlahan bisa dilunasi satu persatu. Yang menarik, sejak zaman kerajaan dulu, sarang burung walet bahkan dianggap emas putih dari langit. Nilainya sangat tinggi, bahkan hingga ratusan juta rupiah per kilogram. Karena itulah, rumah-rumah yang dihuni walet dianggap magnet kekayaan. Semakin banyak walet yang bersarang, semakin besar pula rezeki yang diyakini akan datang. Namun di balik itu semua, ada pesan spiritual yang dalam. Burung walet dikenal tidak suka tempat kotor, berisik, atau penuh pertengkaran. Mereka hanya mau menetap di tempat yang tenang, bersih, dan dipenuhi energi baik. Artinya, jika walet datang ke rumahmu, bisa jadi itu karena suasana rumahmu membawa ketenangan. Sebaliknya, jika walet pergi dan tak pernah kembali, mungkin ada sesuatu yang berubah. Mungkin energi di rumahmu tak lagi seharmonis dulu. Dalam pandangan spiritual Jawa, burung walet juga dianggap sebagai hewan penjaga rezeki. Suara cicitannya dipercaya mampu menarik energi positif dan membangunkan aliran rezeki dari 4 penjuru mata angin. Itulah sebabnya, banyak orang dulu menantikan saat di mana seekor walet datang bertandang, karena diyakini hari itu akan menjadi hari penuh keberuntungan. Tapi, satu hal penting yang sering dilupakan, jangan pernah mengusir atau merusak sarangnya. Masyarakat tua percaya, jika sarang walet dirusak, maka rezeki yang sudah dekat bisa ikut terbang, pergi bersama burung itu. Bahkan ada kisah nyata di beberapa kampung pesisir Jawa, di mana seseorang yang dengan sengaja menghancurkan sarang walet mengalami kerugian bertubi-tubi, mulai dari gagal panen hingga kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, orang-orang yang merawat walet dengan niat baik, tanpa serakah, sering mendapat balasan luar biasa. Ada yang awalnya hanya menjaga satu sarang, lalu usahanya berkembang jadi bisnis besar. Ada pula yang hanya menampung walet karena iba, tapi sejak itu, hidupnya berubah menjadi lebih sejahtera. Seolah semesta membalas kebaikan hati dengan pintu-pintu rezeki yang terbuka lebar. Namun tentu saja, semua ini kembali pada niat dan keyakinan. Bukan burung waletnya yang membawa rezeki, melainkan tanda dari Tuhan bahwa di sekitar kita sedang ada energi baik yang bergerak. Burung itu hanyalah simbol, utusan kecil dari langit, yang datang untuk memberi sinyal bahwa rezeki akan segera turun. Jadi, jika suatu hari kamu mendengar suara ciit-ciit dari atap rumahmu, jangan terburu-buru panik atau terganggu. Mungkin itu bukan sekadar suara burung yang lewat, melainkan tanda lembut bahwa keberuntungan sedang mendekat. Sambutlah dengan doa dan syukur, bukan dengan ketakutan. Karena bisa jadi, di antara kepakan sayap kecil burung walet itu, terselip doa dan rezeki besar yang sedang menghampirimu, dari arah yang sama sekali tak kamu duga. Siapa yang tak kenal kucing? Wajahnya yang lucu, tingkahnya yang menggemaskan, dan kehadirannya yang menenangkan sering membuat siapapun merasa hangat. Namun tahukah kamu,
Di balik kelembutan bulu dan tatapan matanya yang tajam, kucing menyimpan makna spiritual yang dalam, bahkan dipercaya sebagai pembawa rezeki dan keberkahan. Dalam ajaran Islam, kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperlakukan kucing dengan kasih sayang luar biasa. Ada kisah terkenal tentang beliau yang memotong ujung jubahnya hanya karena seekor kucing sedang tidur di atasnya. Beliau tidak ingin mengganggu makhluk kecil itu. Dari situlah muncul keyakinan bahwa menyayangi kucing adalah tanda hati yang lembut, dan bahwa Allah akan melapangkan rezeki bagi orang yang memperlakukan hewan dengan kasih. Tidak sedikit kisah nyata di masyarakat yang memperkuat keyakinan ini. Banyak orang bercerita, hidup mereka berubah setelah menolong kucing jalanan. Ada yang usahanya tiba-tiba lancar, hutangnya terbayar, bahkan ada yang mendapat pekerjaan tak lama setelah memberi makan seekor kucing lapar. Bukan kebetulan, karena setiap kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus akan berbuah energi positif yang memantul kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan hidup. Kucing juga dikenal sebagai penyerap energi negatif. Ketika suasana rumah terasa berat, tegang, atau sering terjadi pertengkaran, kucing biasanya akan menjadi lebih sensitif. Ia bisa terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir, atau bahkan mendadak jatuh sakit. Banyak orang percaya, kucing sebenarnya sedang menyerap dan menetralkan energi buruk di sekitar rumah, agar penghuninya tetap tenang dan terlindungi. Itulah sebabnya, ketika kucing tiba-tiba tidur di depan pintu rumah, di dekat tempat ibadah, atau bahkan di dekat orang yang sedang sakit, itu bisa menjadi pertanda bahwa kucing tersebut sedang bekerja, menjaga keseimbangan energi. Dalam budaya Jawa, kucing sering dikaitkan dengan tanda datangnya tamu baik atau rezeki yang tak disangka. Jika seekor kucing asing datang dan memilih menetap di rumahmu tanpa kamu beri makan atau panggil, bisa jadi itu adalah tanda hal baik akan segera datang. Orang dulu percaya, kucing tak akan betah tinggal di tempat yang penuh kebencian atau ketamakan. Jadi, jika ia memilihmu, mungkin karena energi hatimu yang tulus dan terbuka terhadap keberkahan. Namun sebaliknya, jika seseorang menganiaya atau menelantarkan kucing, maka dipercaya rezekinya akan tersendat, usahanya tersandung, bahkan kehidupannya bisa kehilangan ketenangan. Karena alam semesta tidak pernah diam, ia akan menyeimbangkan setiap perbuatan manusia, baik atau buruk. Selain itu, ada satu hal yang menarik dan sering luput dari perhatian. Kucing punya kebiasaan menatap kosong ke arah tertentu, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Banyak orang tua zaman dulu percaya, ketika kucing menatap diam seperti itu, bisa jadi ia sedang melihat rezeki yang sedang mendekat, energi positif yang belum sempat kita rasakan. Maka mereka tidak akan mengganggunya, melainkan membacakan doa dan memohon agar rezeki yang baik benar-benar sampai. Tak sedikit pula yang percaya bahwa kucing membawa keberkahan doa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa doa seseorang akan lebih mudah dikabulkan setelah ia memberi makan hewan lapar. Dan kucing adalah salah satu hewan yang paling mudah dijumpai untuk kita tolong. Bayangkan, hanya dengan setangkup nasi atau sedikit susu, kamu bisa membuka pintu kebaikan dari langit. Dan yang lebih menakjubkan, kucing sering menjadi cermin bagi kondisi hati pemiliknya. Ketika kamu sedih, kucing biasanya mendekat. Ketika kamu stres, ia duduk diam di pangkuanmu. Bukan tanpa sebab, karena secara alami, kucing bisa merasakan getaran emosimu dan menenangkannya. Disitulah letak rezeki yang sesungguhnya, bukan hanya dalam bentuk uang atau harta, tapi ketenangan dan kasih sayang yang membuat hidupmu terasa cukup. Jadi, jika suatu hari ada seekor kucing datang tanpa diundang, duduk manis di depan pintu, atau bahkan tidur di halaman rumahmu, jangan diusir. Mungkin ia datang membawa doa dan keberkahan yang dikirim langsung oleh Tuhan melalui bentuk yang paling lembut. Seekor makhluk kecil yang hanya tahu caranya memberi kasih tanpa syarat. Karena siapa tahu, di balik matanya yang teduh, tersimpan doa baik untukmu, agar rezekimu tak pernah putus dari segala arah. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seekor lebah bekerja? Kecil, tapi tak pernah berhenti. Terbang dari satu bunga ke bunga lain, tak mengenal lelah, dan setiap gerakannya selalu menghasilkan sesuatu yang manis, madu. Mungkin disitulah alasan mengapa sejak zaman dahulu, lebah selalu dianggap sebagai hewan pembawa keberkahan dan rezeki yang suci.
Dalam kitab suci Al-Quran, lebah bahkan disebut secara khusus dalam surah An-Nahl, yang berarti lebah itu sendiri. Tidak banyak hewan yang disebutkan dengan nama surah tersendiri. Artinya, lebah bukan hewan biasa. Ia adalah simbol kerja keras, kesucian rezeki, dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Setiap lebah hidup dalam koloni yang sangat teratur. Tak ada yang malas, tak ada yang egois. Semua bekerja dengan tujuan yang sama, menciptakan madu yang bermanfaat bagi banyak makhluk lain. Dari sinilah lahir filosofi bahwa rezeki yang halal dan berkah hanya bisa datang dari kerja keras, ketulusan, dan niat baik. Dalam kepercayaan banyak masyarakat, terutama di Nusantara, lebah yang datang atau membuat sarang di rumah seseorang bukan pertanda bahaya, justru tanda bahwa energi positif sedang mengelilingi rumah itu. Mereka percaya, lebah tidak akan bersarang di tempat yang dipenuhi aura negatif atau kebencian. Ia hanya akan tinggal di tempat yang bersih, tenang, dan memiliki keseimbangan spiritual. Karena itulah, jika suatu hari kamu melihat sarang lebah menggantung di sudut rumah, di bawah genting, atau di dahan pohon depan rumahmu, jangan buru-buru menyingkirkannya. Konon, itu bisa menjadi tanda datangnya rezeki yang manis, bersih, dan penuh keberkahan. Di sisi lain, lebah juga mengajarkan nilai kehidupan yang luar biasa. Ia kecil, tapi keberadaannya besar bagi alam. Dari proses penyerbukan bunga hingga produksi madu, semua memberi manfaat untuk kehidupan. Begitu juga manusia, sekecil apapun peran kita, selama memberi manfaat bagi orang lain, maka rezeki akan selalu datang menghampiri. Yang menarik, masyarakat Jawa kuno percaya bahwa lebah memiliki aura penarik rezeki dari 4 penjuru arah. Setiap kali lebah berputar di sekitar bunga, mereka seperti sedang menyebarkan energi positif yang akan memancing datangnya keberuntungan. Bahkan ada tradisi lama, di mana orang yang melihat lebah hinggap di tangan atau bajunya dianggap akan mendapat kabar baik atau rezeki yang datang tiba-tiba. Namun, ada hal penting yang harus diingat. Lebah tidak akan menyakiti manusia tanpa alasan. Ia hanya menyerang jika merasa terancam. Begitu pula dengan rezeki, ia tidak akan datang jika kita terus menebar ketakutan dan kemarahan. Tapi jika hati kita tenang, sabar, dan penuh rasa syukur, maka rezeki akan mendekat dengan lembut, seperti lebah yang hinggap di bunga yang mekar. Bahkan, dalam pandangan spiritual modern, lebah dipercaya memiliki frekuensi energi alami yang sangat tinggi. Suara dengungannya dianggap mampu menenangkan pikiran dan membuka jalur rezeki, karena getaran itu menyerupai frekuensi alam yang harmonis. Beberapa praktisi energi bahkan menjadikan dengung lebah sebagai simbol keselarasan antara kerja keras dan ketenangan hati. Lihatlah bagaimana lebah hidup. Ia tidak serakah. Ia hanya mengambil sedikit nektar dari setiap bunga, tanpa merusak pohonnya. Namun dari sedikit itu, ia mampu menghasilkan madu yang manis, berguna, dan berlimpah. Dari situ kita belajar, rezeki yang berkah bukan tentang seberapa banyak yang kita ambil, tapi seberapa tulus kita memberi manfaat dari yang kita punya. Dan tahukah kamu? Ketika lebah meninggalkan sarangnya, mereka selalu menari di udara, sebuah tarian kecil untuk memberitahu koloni lainnya arah sumber makanan. Itulah simbol kerjasama dan berbagi. Artinya, semakin kita menolong orang lain untuk menemukan jalannya, semakin besar pula rezeki yang akan kembali kepada kita. Jadi, jika kamu suatu hari melihat lebah beterbangan di halaman rumah, atau membuat sarang kecil di atap, jangan takut. Sambutlah dengan doa, karena bisa jadi mereka membawa pesan manis dari langit, bahwa rezeki bersih dan halal sedang menuju ke arahmu. Ingatlah, Tuhan tak pernah salah mengirim makhluk. Jika lebah datang, mungkin itu bukan sekadar hewan kecil yang mencari bunga, tapi simbol kehadiran rezeki yang tumbuh dari kerja keras, ketulusan, dan kesabaranmu sendiri. Dan seperti madu yang dihasilkan dari ribuan tetes nektar, rezeki yang manis pun lahir dari ribuan doa, usaha, dan niat baik yang terus kamu tanam setiap hari. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, siapa yang mau berjalan lambat? Kita terbiasa berpikir bahwa keberhasilan harus dicapai dengan segera. Namun, kura-kura datang membawa pesan berbeda, bahwa rezeki sejati bukanlah tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Kura-kura, dengan langkah pelannya yang tenang,
telah lama dipercaya sebagai simbol ketekunan, umur panjang, dan keberkahan rezeki yang tahan lama. Dalam banyak kepercayaan kuno, terutama di Tiongkok dan Jepang, kura-kura dianggap sebagai penjaga 4 penjuru bumi, makhluk sakral yang melambangkan keseimbangan alam dan rezeki dari segala arah. Kehadirannya selalu dikaitkan dengan energi stabil. Tak terburu-buru, tapi pasti. Tak bising, tapi membawa ketenangan. Dan disitulah rahasianya, rezeki yang datang dengan kesabaran, akan bertahan jauh lebih lama daripada rezeki yang datang lewat jalan terburu-buru. Dalam budaya Tionghoa, kura-kura sering diletakkan di rumah atau kantor sebagai simbol perlindungan dan kemakmuran. Mereka percaya, hewan ini membawa energi, qi, yang menenangkan dan mampu menarik keberuntungan yang stabil. Kura-kura tidak datang dengan badai keberuntungan sesaat, tapi dengan aliran rezeki yang tenang, mantap, dan berjangka panjang. Dan menariknya, dalam filosofi Jawa, kura-kura dikenal sebagai simbol sikap sabar dalam menunggu waktu terbaik. Bukan berarti pasif, tapi yakin bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Seperti kura-kura yang perlahan berjalan menuju air, ia tahu arah hidupnya, dan tidak peduli seberapa lama ia harus menunggu, karena pada akhirnya, ia akan sampai juga di tujuannya. Banyak orang percaya, ketika seseorang bermimpi melihat kura-kura, atau tiba-tiba menemukan kura-kura di dekat rumahnya, itu bisa menjadi pertanda bahwa masa sulit akan segera berganti menjadi masa ketenangan. Rezeki yang dulu seret, perlahan akan terbuka, dan masalah hidup yang terasa berat akan mulai menemukan jalan keluarnya. Bahkan, ada keyakinan kuno bahwa memelihara kura-kura dapat membawa keberuntungan panjang. Bukan karena hewan itu memiliki kekuatan magis, tapi karena ia mengajarkan pemiliknya untuk bersabar, tenang, dan konsisten. Dan dari kebiasaan itulah, datang perubahan besar dalam cara seseorang memandang hidup, lebih sabar, lebih fokus, dan akhirnya, lebih diberkahi. Coba perhatikan bagaimana kura-kura menghadapi dunia. Ketika bahaya datang, ia tidak panik. Ia hanya menarik diri ke dalam cangkangnya, berdiam, menunggu hingga badai reda. Begitulah seharusnya kita menghadapi ujian hidup. Karena kadang, menenangkan diri lebih cepat mengundang rezeki daripada berlari tanpa arah. Cangkang kura-kura yang keras dan kokoh juga menyimpan simbol perlindungan. Dalam banyak tradisi spiritual, cangkangnya dianggap sebagai rumah doa, tempat di mana energi positif berkumpul. Itulah sebabnya, beberapa orang tua dulu percaya bahwa kura-kura yang muncul di halaman rumah adalah pertanda baik, seolah alam sedang mengirimkan pelindung kecil yang membawa ketenangan dan keberkahan. Dan yang lebih indah lagi, usia kura-kura bisa mencapai ratusan tahun. Itu melambangkan rezeki yang tidak hanya banyak, tapi juga panjang dan berkelanjutan. Rezeki yang tidak habis dalam semalam, tapi terus mengalir dari generasi ke generasi, karena dibangun dengan ketekunan, kesabaran, dan niat yang tulus. Jadi, jika suatu hari kamu melihat seekor kura-kura berjalan perlahan di depanmu, jangan hanya melihat lambatnya langkahnya, tapi lihatlah konsistensinya. Ia tidak peduli seberapa jauh perjalanan itu, karena ia tahu, setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari takdir yang pasti akan membawanya sampai ke tujuan. Dan begitulah juga rezeki. Kadang datang perlahan, tapi pasti. Kadang tidak terlihat hari ini, tapi sedang bergerak mendekat tanpa kamu sadari. Yang penting adalah, tetaplah berjalan, tetaplah berusaha, dan jangan pernah menyerah. Karena seperti kura-kura yang sabar meniti jalannya menuju air, rezeki yang kau kejar juga sedang menapaki jalannya menuju dirimu. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan waktu yang paling tepat, waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Di antara sekian banyak burung yang sering kita lihat di sekitar rumah, ada satu jenis burung yang suaranya terdengar paling nyaring dan ramai, burung jalak. Kadang ia berkicau di atap, kadang terbang rendah di halaman, seolah ingin menyapa siapapun yang mendengarnya. Namun tahukah kamu? Dalam banyak kepercayaan lama, burung jalak bukan sekadar burung biasa. Ia diakini sebagai penyeru rezeki dari langit, pembawa pesan keberkahan yang datang lewat suara merdunya. Dalam budaya Jawa kuno, burung jalak dianggap hewan spiritual yang membawa kabar baik. Suaranya yang keras dipercaya mampu membangunkan semesta.
menggetarkan energi positif agar rezeki mengalir ke arah orang-orang yang hatinya terbuka. Tak heran jika orang tua dulu selalu tersenyum setiap mendengar suara burung jalak di pagi hari. Mereka percaya, hari yang dimulai dengan kicauan jalak adalah hari yang penuh keberuntungan. Burung jalak dikenal cerdas dan penuh semangat. Ia bisa menirukan suara manusia, suara hewan lain, bahkan nada-nada sederhana. Namun di balik keceriaannya, ada makna simbolik yang dalam. Jalak adalah simbol komunikasi antara manusia dan alam. Ketika ia datang dan bernyanyi di sekitar rumah, diyakini alam sedang menjawab doa-doa yang telah lama kamu panjatkan. Konon, di masa lalu, para petani selalu menantikan kehadiran burung jalak menjelang masa panen. Mereka percaya, jika jalak sering datang dan berkicau di sawah, berarti hasil panen akan melimpah. Sebab burung itu hanya datang ke tempat yang penuh kehidupan dan energi positif. Mereka bahkan menyebutnya burung rejeki sawah, karena di mana jalak banyak berkicau, di situ bumi sedang menyiapkan hasil terbaiknya. Di sisi lain, jalak juga dikenal setia terhadap pasangannya. Mereka hidup berpasangan, saling menjaga, dan berbagi makanan. Nilai ini menjadi simbol bahwa rezeki sejati tidak akan habis jika dibagi. Semakin banyak kamu berbagi, semakin banyak pula kicauan bahagia, tanda semesta sedang bersyukur bersamamu. Dalam pandangan spiritual, suara burung jalak juga dipercaya memiliki frekuensi pembuka rezeki. Kicauannya yang nyaring dianggap dapat menggetarkan udara di sekitar rumah, membuat energi positif lebih mudah masuk dan menetap di dalamnya. Oleh karena itu, jika kamu sering mendengar burung jalak berkicau di atap atau pepohonan sekitar rumah, anggaplah itu sebagai panggilan dari langit, pertanda bahwa rezeki sedang berputar mendekat. Namun, jangan lupa satu hal penting. Burung jalak tidak akan datang ke tempat yang penuh kemarahan dan pertengkaran. Ia hanya mau hinggap di lingkungan yang damai dan bahagia. Artinya, jika kamu ingin rezeki seperti burung jalak datang berkicau setiap hari, maka ciptakanlah suasana hati dan rumah yang penuh kedamaian dan syukur. Ada pula kisah dari orang-orang tua di desa, yang menceritakan bagaimana burung jalak menjadi penanda nasib baik. Ketika seseorang mendengar burung jalak berkicau di pagi buta tepat setelah berdoa, mereka percaya itu tanda bahwa doanya akan segera dikabulkan. Dan seringkali, tanpa disadari, keberuntungan kecil pun muncul. Jualan yang tiba-tiba laku keras, kabar baik dari keluarga jauh, atau rezeki tak terduga yang datang dari orang lain. Bagi sebagian orang, jalak juga dianggap sebagai penjaga rumah. Kehadirannya dipercaya dapat menolak energi jahat, karena suaranya yang keras membuat makhluk halus enggan mendekat. Bahkan ada yang meyakini, jika burung jalak berputar-putar di atas rumah dan berkicau keras-keras, itu pertanda bahwa ada energi buruk yang sedang diusir. Namun tentu, semua keyakinan ini tak bisa dilepaskan dari satu hal yang lebih besar, bahwa rezeki sejati datang dari Tuhan, dan burung jalak hanyalah salah satu tanda kecilnya. Kicauannya yang menggema bukan sekadar suara alam, tapi juga pengingat agar kita tetap semangat, bekerja keras, dan tidak berhenti bersyukur. Jadi, jika suatu hari kamu mendengar burung jalak bernyanyi di pagi hari, berhentilah sejenak, dengarkan baik-baik. Mungkin, di antara nada-nada riuhnya, terselip pesan halus dari langit, bahwa hari itu adalah hari keberuntunganmu. Dan siapa tahu, kicauan burung jalak yang sederhana itu adalah cara Tuhan membisikkan jangan takut, rezekimu sedang datang, dari arah yang tak kamu duga. Dari 5 hewan pembawa rezeki ini, kita belajar satu hal penting. Rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang energi kebaikan yang kita pancarkan. Semesta punya cara sendiri untuk membalas setiap niat baik, kadang lewat keberuntungan, kadang lewat ketenangan hati, dan tak jarang lewat tanda-tanda kecil di alam sekitar kita. Burung jalak yang bernyanyi, ikan koi yang berenang tenang, kucing yang datang tanpa diundang. Semuanya bisa jadi pengingat bahwa hidupmu sedang diberkati. Asal kamu mau melihatnya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang positif. Ingatlah, rezeki tidak selalu turun dari langit begitu saja. Kadang ia datang melalui usaha, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus. Dan ketika hati kita bersih, lingkungan damai,
serta ucapan selalu penuh syukur, maka pintu rezeki akan terbuka dari segala arah, bahkan dari jalan yang tak pernah kita sangka. Jaga hatimu, jaga lingkunganmu, dan terus sebarkan kebaikan. Karena bisa jadi, rezeki besarmu sedang dalam perjalanan, dan semesta sedang menyiapkan cara indah untuk mengantarkannya kepadamu.